Hai adik-adik semuanya, ketemu lagi di Smart Idea Bimbel. Di sini kita bikin rumus jadi nggak ribet, soal jadi gampang, dan belajar jadi lebih asik. Yuk kita hajar pelajarannya bersama Smart Idea Bimbel. Sekali nonton, langsung nyantol. Oke, baik, kembali lagi dengan Miss. Di video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal TKA, khususnya pada mata pelajaran fisika. Seperti yang ada di depan kalian ini deh, ada suatu pernyataan yang mengatakan bahwa hasil pengukuran berulang panjang meja dengan mistar itu bisa menghasilkan nilai yang sedikit berbeda. Sebab dalam setiap pengukuran terdapat ketidakpastian alat maupun manusia. Ya, ini benar ya deh ya. Jadi pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya benar. Jadi di setiap kita melakukan suatu pengukuran itu deh, pasti tidak ada yang benar-benar perfect. Mungkin yang Miss ukur dengan alat ukur berupa mistar, misalnya kita mengukur panjang meja. Miss mengukur panjang meja itu 10,2 ya dek ya. Kemudian kamu suruh mengukur juga gitu. Ternyata kamu dapat hasilnya adalah 10,4 gitu. Jadi tidak ada yang benar-benar perfect. Makanya ada yang namanya nilai ralat atau nilai ketidakpastian gitu deh. Karena di setiap pengukuran itu pasti ada human errornya gitu. Baik itu human error atau kesalahan alat ukurnya juga bisa gitu. Jadi yang nomor 1 ini gampang banget ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya itu saling berhubungan. Untuk soal nomor 2, ada suatu pernyataan dalam eksperimen jatuh bebas, benda dengan massa berbeda dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan sampai ke tanah pada waktu yang sama. Sebab percepatan gravitasi tidak bergantung pada massa benda. Ini benar ya dek ya. Jadi ini merupakan eksperimen yang pertama kali didemonstrasikan oleh Galileo Galilei, di mana dia itu mengabaikan hambatan udara, dan di dalam eksperimennya ini dia itu melakukan gerak jatuh bebas, di mana benda dengan massa yang berbeda itu dijatuhkan dari ketinggian yang sama, itu akan sampai ke tanah dalam waktu yang sama. Sebab percepatan gravitasi itu tidak bergantung pada massa benda. Kenapa? Karena percepatan gravitasi itu nilainya konstan. Berapa nilai kecepatan gravitasi kita, Dek? 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat, karena kita berada di permukaan bumi. Jadi gravity ini tidak bergantung pada massa benda. Jadi gravity ini biasanya akan mempengaruhi waktu jatuhnya benda saja begitu. Jadi dia tidak bergantung pada massa benda begitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang ketiga, seorang siswa ingin mengetahui mengapa ban mobil terasa lebih keras ketika digunakan dalam perjalanan jauh. Ia meninjau beberapa kemungkinan penjelasan berikut. Yang pertama, udara di dalam ban memuai karena suhu meningkat akibat gesekan ban dengan jalan. Yang kedua, tekanan udara di dalam ban bertambah karena volume ban tetap, sementara suhunya meningkat. Yang ketiga, tekanan udara di dalam ban itu berkurang karena udara keluar lewat pori ban saat panas. Yang keempat, massa molekul udara di dalam ban bertambah seiring peningkatan suhu. Yang kelima, hukum gas ideal dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena berikut. Yes, kita baca pernyataannya kembali. Ketika kita membawa mobil dalam keadaan atau dalam perjalanan jauh, itu ban mobilnya terasa lebih keras ya dek ya. Pasti terasa lebih keras karena ada korelasinya sama pressure, sama tekanan udara di dalam ban. Nah, kita baca pernyataan yang pertama. Udara di dalam ban itu memuai. Yes, dia pasti memuai. Kenapa dia memuai? Karena ada peningkatan suhu akibat adanya gesekan antara ban dengan jalan. Ya, gaya gesek itu dia bisa menimbulkan panas. Panas itu bisa meningkatkan suhu. Ya, suhu yang panas tadi bisa membuat ban mobil menjadi memuai. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Yang kedua, tekanan udara di dalam ban itu akan bertambah karena volume bannya itu tetap. Jadi ketika ban itu dibawa dalam perjalanan jauh deh, dan terjadi pergesekan antara ban dengan jalan, tadi kan udara di dalam ban itu kan memuai. Pasti pressure udara di dalam ban itu bertambah, tapi volumenya itu tidak semuanya itu bertambah juga deh. Jadi volumenya itu bisa dikatakan hampir tetap gitu, hampir tetap. Sementara suhunya pasti meningkat. Kenapa tadi? Karena ada gaya gesekan antara ban dengan jalan. Jadi pernyataan nomor 2 juga tepat. Pernyataan nomor 3. Tekanan udara di dalam ban berkurang karena udara keluar lewat pori ban. Ban itu tidak ada porinya ya dek ya. Kalau ada pori ya bocor terus ini ban kita ya. Jadi yang ketiga ini salah. Yang keempat,
Massa molekul udara di dalam ban bertambah seiring peningkatan suhu. Peningkatan suhu tidak akan menambah massa molekul ban sama sekali. Bahkan massa ban pun tidak akan bertambah ya, Dek. Jadi tidak ada korelasinya temperatur sama massa. Gitu. Nih, yang keempat juga salah. Yang kelima, hukum gas ideal dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Ini tepat sekali. Ada yang tahu rumus dari hukum gas ideal? Pressure, ya kan, dikali dengan volumenya sama dengan jumlah molnya, kemudian dikali dengan R dikali dengan temperatur, di mana R tersebut merupakan konstanta gas ideal, sementara temperatur adalah suhu. Jadi dia hanya berkorelasi sama tiga ini, pressure, volume, dan temperatur. Kalau jumlah mol sama konstanta gas idealnya itu biasanya sudah diketahui di soalnya, atau biasanya N-nya dicari lagi keluar. Gitu. Jadi hanya ada korelasinya antara pressure, volume, sama suhu atau temperatur gitu. Jadi yang nomor 5 ini juga tepat. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 4, ada pernyataan lampu pijar yang dinyalakan lama akan menjadi sangat panas dan cahayanya relatif tidak secerah lampu LED dengan daya yang sama. Sebab pada lampu pijar, sebagian besar energi listrik berubah menjadi energi panas karena efisiensi konversi energi menjadi cahaya itu sangat rendah. Sedangkan pada lampu LED, energi listrik itu lebih banyak diubah langsung menjadi energi cahaya dengan sedikit panas. Jadi ini pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya itu berhubungan erat ya, Dek ya. Kenapa? Karena kalau lampu pijar itu, Dek, dari dia lampu pijar ini dia itu hanya 5%, sekitar 5% energi itu diubah menjadi energi cahaya. Dan dia jadi lebih panas biasanya. Sisa energinya berubah menjadi energi panas. Tapi kalau lampu LED itu hampir lebih besar dari 40%. Lebih dari 40% itu dia diubah menjadi energi cahaya. Makanya dia lebih terang dengan minim atau dengan sedikit panas. Begitu. Walaupun dayanya sama. Begitu deh. Jadi ini jawabannya adalah yang A. Pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya saling berhubungan erat. Untuk soal yang kelima, ada pernyataan seorang siswa menyelam lebih dalam di laut. Telinganya terasa sakit karena tekanan air meningkat seiring kedalaman. Sebab tekanan hidrostatik atau P itu pressure, sama dengan rho, massa jenis, kali gravity, kali height. Height itu adalah kedalamannya, bertambah linear terhadap kedalaman. Sehingga gaya yang bekerja pada gendang telinga itu akan semakin besar. Mekanisme penyamaan tekanan oleh tubuh, misalnya dengan membuka saluran eustachius, itu diperlukan agar gendang telinga itu tidak rusak. Ini tepat. Pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya saling berhubungan. Jadi ketika kamu menyelam itu, Dek, gendang telinga kamu itu lebih gampang untuk sakit. Kenapa? Karena posisi antara kedalaman itu, Dek, atau height ini, kedalaman itu, dia berbanding lurus sama pressure atau tekanan. Jadi semakin dalam kedalaman kalian menyelam, pressure-nya juga akan semakin besar, tekanannya akan semakin besar. Itu yang membuat gendang telinga kalian itu terasa sakit. Makanya perlu ada penyesuaian dari saluran eustachius gitu. Jadi untuk menyelam itu tidak sembarangan kedalamannya ya, Dek ya. Kapal selam aja bisa pecah ya, apalagi manusia. Begitu, apalagi gendang telinga. Begitu, karena memang antara pressure dengan height itu dia berbanding lurus. Semakin besar pressure, maka kedalamannya juga akan semakin besar. Begitu, jadi jawabannya adalah yang A. Pernyataannya benar, alasannya benar, dan keduanya saling berhubungan erat. Begitu. Terima kasih sudah belajar bareng di Smart Idea Bimbel. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya ya. Dan buat kamu yang mau diskusi atau tanya-tanya lebih lanjut, langsung aja join grup Telegram kita. Link ada di deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!